Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil tugas kami untuk mata kuliah dasar boga yang berjudul jenis olahan ikan, telur, dan daging. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, dimulai dari saya atas nama Nurul Fadilah Hamkah sebagai pemateri pertama, kemudian Hijriah Syamsul sebagai pemateri kedua, dan Lutfiah Nurlaili Syam sebagai pemateri ketiga. Pengolahan ikan. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Ikan merupakan bahan pangan yang bersifat perisabel atau mudah mengalami kerusakan. Kemudian ikan juga sebagai sumber protein yang cukup diminati karena kandungan protein dan mikronutriennya. Ikan terdiri dari ikan air tawar dan ikan air laut. Keduanya adalah makanan sumber protein yang sangat penting untuk pertumbuhan tubuh. Pengolahan telur. Pengolahan telur merupakan rangkaian perlakuan dari bahan makanan bergizi tinggi yang memiliki kandungan protein yang sempurna, seperti vitamin A, tiamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Vitamin D dari telur merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh karena bahan makanan lainnya umumnya mempunyai kandungan vitamin D yang rendah. Dan pengolahan daging. Pengolahan daging merupakan berbagai metode maupun teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan atau dalam bentuk lain yang dapat dikonsumsi manusia. Daging merupakan salah satu makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat di dunia. Selain karena rasanya yang enak, juga karena kandungan gizinya yang tinggi. Daging merupakan sumber protein, karbohidrat sementara, sumber vitamin, dan mengandung berbagai jenis mineral. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Hijriah Syamsul. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Hijriah Syamsul akan melanjutkan materi dari Nurul Fadilah Hamkah. Cara pengolahan telur. Yang pertama yaitu boiling, yang kedua frying, yang ketiga saute, yang keempat baking, yang kelima poaching. Adapun metode pengolahan ikan, yaitu yang pertama dikukus. Agar kandungan gizi ikan tetap terjaga, kukus olahan ikan dengan menggunakan api kecil selama 15-20 menit. Yang kedua, yaitu dipanggang. Untuk dapat mempertahankan kandungan gizi di dalam ikan, panggang olahan ikan menggunakan aluminium foil. Panggang secukupnya dan jangan terlalu lama untuk menghindari timbulnya senyawa berbahaya. Yang ketiga, yaitu ditumis. Olahan ikan yang ditumis menggunakan sedikit minyak dan dicampur bersama sayuran lain bisa menjadi metode pengolahan ikan yang baik bagi kesehatan. Yang keempat yaitu disup. Mengolah ikan dengan cara disup untuk dapat memperoleh kandungan gizi ikan secara optimal. Sajian olahan ikan yang dijadikan sup akan semakin bergizi jika ditambahkan sayuran lainnya. Yang kelima yaitu direbus. Selain itu, Anda juga dapat memperoleh khasiat ikan secara optimal dengan mengolahnya melalui proses perebusan. Sebagian besar ikan umumnya hanya perlu direbus selama sekitar 10 menit untuk dapat langsung dinikmati. Selanjutnya, metode pengolahan daging. Yang pertama yaitu broiling, yaitu teknik broiling cocok digunakan untuk mengolah daging tekstur empuk, seperti daging sapi muda, domba muda, kaki sapi, dan kaki domba. Yang kedua, deep fat frying. Metode ini hanya cocok digunakan untuk daging yang memiliki tekstur sangat empuk. Biasanya, daging yang digoreng dengan teknik ini terlebih dahulu harus dilapisi dengan telur dan remah-remah atau adonan. Yang ketiga yaitu moist heat. Dalam teknik moist heat, suhu pemasakan yang digunakan biasanya rendah. Juga teknik ini memanfaatkan penetrasi panas dari uap dan air yang digunakan selama proses memasak. Yang keempat yaitu smoking. Teknik memasak dengan asap atau smoking dapat digunakan pada semua jenis daging, tetapi paling cocok untuk bagian daging yang keras, seperti iga sapi, brisket, dan kalkun. Yang keempat yaitu braising.
Dalam teknik braising, daging biasanya digoreng dengan sedikit minyak hingga berwarna kecoklatan. Selesai digoreng, daging dimasukkan dalam wadah tahan panas. Tambahkan cairan sesuai selera dan beri bumbu. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya atas nama Lutfia. Kepada Lutfia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Hijriyah, yaitu jenis olahan pada makanan. Yang pertama, jenis olahan ikan. Ada diantaranya itu ada bakso ikan, pempek, dendeng ikan, abon ikan, sosis ikan, dan ikan kuah kuning. Nah, yang kedua ada jenis olahan pada telur. Yang pertama itu telur balado, yang kedua pindang telur, yang ketiga telur asin, dan yang keempat rendang telur. Nah, yang terakhir ada jenis olahan daging. Yang pertama rawon, yang kedua sate bakar, yang ketiga rendang daging, sup iga, dan beef bulgogi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.